Point number 8. Sangat dekat hubungannya dengan kindness. Tadi berbicara tentang kasih kepada saudara-saudara, itu melakukan hal-hal yang baik. Yang terakhir adalah sesuatu yang lebih mendalami daripada hal itu, yaitu love, kasih itu sendiri. Tuhan ingin kita untuk menginvestasikan hidup kita seperti Dia memberikan hidupnya di dalam kasih. 1 Korintus pasal 13 ayat yang Anda sudah ketahui. Saya ingin bacakan sekali lagi. Ayat 2-3, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan. Wow, pintar banget. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Dalam terjemahan The Message dikatakan, no matter what I say, whatever I believe, and whatever the great things I do, I am bankrupt without love. Aku bangkrut jika aku tidak dapat mengasihi. Apa yang Tuhan ingin kita investasikan dalam mengasihi keluarga kita? Suami-suami, investasikanlah waktumu kepada keluargamu. Investasikanlah waktumu. You know what? Everybody knows istilah time is money, betul? Time is money. Siapa yang tahu istilah time is money? Jika Anda sedang sibuk, Anda bahas, aku lagi sibuk pastor, aku lagi sibuk. Time is money. Pastor nggak tahu, aku ini pengacara top. Satu kali ngomong sama orang, 50 juta harganya. Time is money, pastor. Tapi Tuhan berkata, invest your time kepada orang yang mengasihi engkau. Karena orang yang engkau Tuhan beri dalam hidupmu, itu lebih berharga daripada duit seberapapun yang engkau dapat temukan. They are more precious than any money. Artinya time is money, but family is more than money. Amen. Pasangan hidup, suamimu, istrimu, more than money. Make time. Kita tidak akan pernah cukup waktu. Kita harus buat waktu. Satu hal yang saya banyak investasikan dalam hidup saya. Saya mempunyai teman saya dengan satu hamba Tuhan di Jakarta. Kami sahabat cukup erat. Dan sebagai hamba Tuhan, saya dengan dia membuat satu janjian. Saya berkata sama dia, mari kita bikin janjian. Kita janjian bahwa walaupun sesibuk-sibuknya kita dalam pelayanan, kita akan selalu utamakan keluarga. Dan kita tidak akan izinkan jadwal pelayanan atau karir kita atau seberapa besar Tuhan pakai kita mengambil prioritas kita daripada memberi waktu kepada keluarga kita. Dan untuk itu kita harus membuat pengorbanan. Pengorbanan apa? Kita tidak menjadi sangat top. Kita tidak akan muncul di semua KKR. Kita tidak akan membuat buku yang sebanyak seperti hamba Tuhan yang lain. Kita tidak punya kaset khotbah yang dibeli di mana-mana. It's okay. Karena aku tahu apa yang aku lakukan, prioritasku adalah memberi waktuku yang berharga ini kepada orang yang Tuhan paling ingin aku berikan. Yaitu orang yang aku sayangi, istriku, anak-anakku. Dan kita membuat janjian itu. Dan janji kita masih on sampai hari ini. Saya tidak akan ngomong siapa namanya, tapi dia mirip dengan saya mukanya. Makanya kita bisa janjian. Anyway, sampai hari ini kita masih pegang itu. Satu hal yang paling berharga yang kita harus berikan adalah waktu kita, saudara. Karena kita pun punya waktu yang terbatas, betul? Lama-lamanya kita hidup, berapa lama sih kita hidup? 100 tahun? 120 tahun? Waktu kita terbatas. Anak kita tidak selamanya kecil di rumah. Anak kita tidak selamanya remaja di rumah. Satu hari pun mereka akan meninggalkan rumah. Mari kita berikan waktu kita. Yang kedua, saya akan hampir selesai. Mari kita investasikan bukan hanya waktu kita, tapi kita investasikan kehadiran kita. Walaupun kita di rumah kadang-kadang, kita di rumah secara badani, tapi secara roh kita tidak di situ. Siapa pria yang mengerti itu? Anda lagi duduk sama anak-anak Anda mulai ngajakin Anda ngobrol, tapi pikiran Anda sedang mikirkan saham Anda. Pikiran Anda sedang mikirkan toko Anda. Pikiran Anda sedang mikirkan hutang Anda. Pikiran Anda sedang mikirkan segala hal yang lain kecuali keluarga Anda di depan Anda. Jadi walaupun badan Anda di situ, Anda sebenarnya zombie di situ. Satu hal yang Tuhan ingin kita berikan sebagai persembahan kasih kita, investasikan pada keluarga, adalah kehadiran kita, saudara. Kita benar-benar hadir. Kita makan dengan mereka, benar-benar kita duduk dan makan dengan mereka. Amin. Duduk dan makan. Sit and chat.
Oke, sit and chat. Dan saat kita duduk dan makan, kita nggak perhatikan makanannya, kita perhatikan orangnya yang lagi makan. Amin. Masalah kita adalah kita duduk dan makan, dan kita perhatikan makanannya, kita lupa orangnya. Orang Indonesia kalau makan cepat selesai. Cepat selesai, cepat bayar, cepat buyar. Dan setelah makan rasanya nggak ada perbedaan. Perbedaan dari makan dengan tidak makan adalah waktu Anda makan, Anda perhatikan orang yang sedang makan. Amin. Dan itu akan membuat makanannya jauh lebih berharga. Saya ingin katakan kepada Anda, jika Anda mengingat pernikahan Anda, bagaimana cara manusia mengingat pernikahan? Manusia tidak mengingat pernikahan mereka dari kesuksesan mereka. Oh, Hani, masih ingat gak tahun ke-5 pernikahan kita, aku dapat promosi dari bos. Gajiku naik dari 5 juta jadi 50 juta. Ingat gak Hani? Romantis ya? Apakah Hani masih ingat? Kemungkinan besar istri saya akan bilang, hah? Kamu dapat naik ya waktu itu ya? Tapi apa yang istri saya ingat? Istri saya ingat ini. Ingat gak? Waktu kita honeymoon kedua, kita nyasar waktu jalan-jalan di Sydney. Waktu kamu geledek-geledek dari kereta api itu, terus kamu nanyain orang, kamu diketawain orang setengah mati. Kamu ingat gak itu? Apa yang diingat, apa yang berharga, bukanlah apa yang kita dapat beli, saudara. Apa yang berharga adalah pada saat kita memberikan diri kita, melakukan sesuatu, mengalami sesuatu bersama-sama dengan orang yang kita kasihi. Jika Anda mempunyai anak, satu hari Anda reuni dengan anak-anak, anak Anda tidak akan mengingatkan, ingat gak Pak, sekarang Papa kan konglomerat, waktu pertama kali Papa beli kapal kecil itu, aku merasa sangat disayangi Pak. Anak Anda tidak akan ngomong itu. Anak Anda akan ngomong ini, Pak, ingat gak waktu Papa beli kapal itu, dan aku nangis, Papa bilang, tunggu ya, aku pulang biar anakku senang dulu baru kembali tanda tangan untuk kapal itu. Dia ingat yang bagian itunya, bukan ingat bagian kapalnya. Ada amin di tempat ini? Saya ingin tunjukkan sesuatu kepada Anda sebelum saya selesai. I love this. Kesempatan saya untuk pamer. Saya menemukan buku ini. Buku ini berumur 150 tahun. Ini adalah Alkitab yang umurnya 150 tahun. Saya menemukan buku ini pada waktu saya honeymoon dengan istri saya. Kita honeymoon di satu kota tua, dan saya masuk ke dalam satu toko buku. Dan saya melihat Alkitab tua. Tapi apa yang membuat saya membeli Alkitab tua ini? Bukanlah karena ini adalah Alkitab tua. Ya betul, Alkitab tua. Saya suka Alkitab tua. Tapi karena apa yang tertulis di dalam Alkitab tua ini. Di dalam Alkitab tua ini, ditulis seperti ini. Catatan pertama dari Alkitab ini adalah pernikahan daripada seorang pria dengan seorang wanita. Pada hari mereka menikah, mereka menuliskan tanggal pernikahan mereka di Alkitab ini pada tahun 1866. Ini adalah Alkitab keluarga mereka. Dan waktu anak pertama mereka lahir, mereka tuliskan nama anaknya, lahir di mana, tanggal berapa, di rumah sakit apa. Anak kedua, waktu anak mereka menikah, mereka tulis dia menikah dengan siapa. Waktu anaknya melahirkan, waktu anaknya mati, waktu orang tuanya mati, waktu mereka pindah kemana, semuanya ditulis di sini. Apa yang membuat buku ini begitu berharga? Karena buku ini sudah dipakai 5 generasi daripada orang-orang yang memberi hidupnya saling mengasihi di dalam keluarga Tuhan. Dan saya membeli buku ini karena saya katakan pada istri saya, mulai hari ini saya akan mengambil alih dan Alkitab ini menjadi Alkitab keluarga kita. Saya akan mulai menuliskan sejarah pernikahan kita, hal-hal indah yang kita alami bersama di dalam Tuhan. Karena bukan harga dari buku ini yang berharga, tapi engkau yang ku bersama hidup dengan engkau yang begitu berharga, yang ku taruh di dalam buku ini. Investasikan kasihmu kepada kekasihmu, amin. Karena disitulah Tuhan akan memberi. Saya tutup dengan satu kisah. Dan kisah ini dicatat dengan sejarah. Ada seseorang pria di tahun 1900-an, sebenarnya 2 orang pria. Pria yang pertama, namanya adalah Max Jukes. Dan Max Jukes ini adalah seorang pria yang berambisi. Dan dia adalah seorang pria yang penuh dengan ngotot. Dia orangnya ngotot, dia orangnya strong. Dan dia membuat keputusan, dan dia membuat satu keputusan. Keputusannya adalah ini, aku akan hidup untuk melakukan apa saja yang aku pikir bagus untuk diriku tanpa mempedulikan orang lain.
I live the way I want to do it my way. Dan aku tidak akan berhenti sampai memuaskan diriku. Dan apa yang terjadi dengan Max Jukes? Max Jukes dengan pendirian itu artinya menolak untuk takut akan Tuhan. Dia tidak, pada saat itu orang-orang sedang mengalami revival dan dia berdiri dengan di depan semua orang bilang, aku menolak Tuhan. Aku menolak jalan dalam kasih Tuhan. Aku akan melakukan apa yang aku mau lakukan. Dan dia menikah dengan seorang wanita yang juga mempunyai pendirian yang sama. Saudara, di dalam pernikahan daripada Max Jukes, mereka mempunyai keturunan yang banyak. In fact, mereka mempunyai 1026 keturunan. Tapi apa yang terjadi dengan keturunan ini? Ini yang mengerikan. 300 daripada 1026 keturunan adalah bayi yang lahir di luar pernikahan dan mati pada usia prematur. 100 daripada 1000 keturunan itu adalah narapidana daripada kejahatan yang jahat sekali. 190 daripada 1000 keturunan mereka memberikan diri mereka dijual untuk hal-hal asusila. 100 daripada keturunannya adalah orang-orang yang terlibat narkoba dan alkoholisme yang begitu gawat. Totalnya 1000 lebih keturunan itu ditambah dengan Max dan istrinya telah menguras uang negara di Amerika 1,1 juta dolar hanya untuk menangkap mereka, masukin penjara, rehabilitasi, mereka keluar lagi, ditangkap lagi, masukin penjara, rehabilitasi. 1,1 juta dolar dari orang yang tidak ingin menginvestasikan hidupnya pada hal-hal yang benar. Tuhan ingin kita investasikan hidup kita pada hal-hal yang benar. Amin. Benih-benih benar itu apalagi sekali lagi iman, kebajikan, pengetahuan, kuasa diri, ketekunan, kesalehan, kasih saudara, dan cinta kasih. Izinkan saya untuk menutup dengan satu cerita lagi menjadi pembanding. Is it okay? Satu lagi, okay? Is it okay? Anda masih ingin dengar? Tadi saya bercerita tentang Max Jukes. Tapi ternyata pada waktu bersamaan, ada seseorang yang bernama Jonathan Edwards. Tampilkan Jonathan Edwards. Jonathan Edwards adalah seorang revivalist. Dia adalah seorang hamba Tuhan. Dan dia mempunyai hati begitu mengasihi Tuhan. Dia dengan istrinya Sarah mengambil posisi yang berlawanan dengan Max. Dia berkata, for me and my house, aku dengan keluargaku, kami akan melayani Tuhan. Di dalam hidup mereka melakukan apa yang Tuhan ingin mereka lakukan. Mereka mengajarkan anaknya kebenaran. Dan apa yang terjadi? Mereka juga diberkati dengan anak dan cucu. Jonathan dan Edwards dan Sarah mempunyai 1.400 anak dan cucu. Apa yang terjadi dengan anak cucu mereka? 100 daripada anak cucu mereka menjadi pengacara-pengacara yang paling terkenal di Amerika. 80 menjadi pejabat yang tinggi di kota-kota besar di Amerika. 66 menjadi dokter-dokter yang paling ternama di Amerika dan kepala sekolah kedokteran. 65 daripada keturunan mereka menjadi profesor di universitas terbuka di Amerika. 13 menjadi rektor. 3 dari keturunan mereka menjadi wali kota dari kota-kota besar di Amerika. 3 lagi menjadi gubernur dari negara-negara bagian Amerika. 30 menjadi hakim-hakim yang dihormati. 3 menjadi senator Amerika Serikat. 1 menjadi bendahara daripada Amerika Serikat. 1 menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Orang yang takut akan Tuhan, yang tahu menginvestasikan benih yang benar dalam kerajaan Tuhan, tidak akan pernah tidak menuai kebaikan di dalam Tuhan. Ada amin? Beri tepuk tangan, mari kita berdiri. Song leader backup singer, mungkin kita akan nyanyikan satu lagu dan I just want to pray a simple prayer. Simple prayer saya kepada Anda adalah ini. Saya meminta Anda hari ini untuk mendedikasikan diri Anda untuk menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan ini dan menyatakannya di dalam keluarga Anda. Amin. Menghidupinya, meremakannya, menjadikan itu bagian hidup Anda supaya hidup Anda dapat memberkati keluarga Anda. Mari kita nyanyikan lagu ini. Thank you Lord Jesus. Aku telah memutuskan Tuhan di dalam pernikahanku untuk mengikuti Engkau Yesus. Dan aku tidak ingin kembali lagi. Oh, let's sing this Lord. I have decided to follow Jesus.
Jesus, no turning back. Jadikan ini teriakanmu, saudara, di dalam nama Yesus. Tidak ada titik untuk kembali kepada hidupmu yang di masa lalu. Engkau harus ambil keputusan untuk hidup takut akan Tuhan, untuk hidup dalam kebenarannya, karena tidak ada pilihan lain kecuali masuk dalam berkat Tuhan bagi pernikahanmu, bagi keluarga. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided. Aku mengambil keputusan sebagai suami untuk mengikuti Engkau, Tuhan, mengikuti jalanmu, mengikuti kebenaranmu. Aku tidak akan mundur. I have decided. Aku mengambil keputusan sebagai seorang istri untuk mengikuti jalanmu, Tuhan. Aku tidak akan mundur. Aku tidak akan meninggalkan jalanmu. Aku tidak akan tinggalkan janjimu. I have decided sebagai seorang anak untuk takut akan Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk membangun kehidupan dalam kebenaran-Mu. Oh, I have decided to follow Jesus. No turning back. Aku tidak akan balik, Tuhan. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. No turning. Aku tidak akan kembali, Tuhan. No turning back. No turning back. Beri tepuk tangan pada Tuhan. Angkat tanganmu, jemaat. Tuhan, kami tahu kami tidak sempurna. Tuhan, kami tahu banyak hal yang belum kami lakukan. Tuhan, kami tahu terlalu banyak daripada 8 benih yang kita harus kerjakan. Tapi kami tahu, Tuhan, kami membuat keputusan hari ini untuk tidak melihat lagi ke belakang. Kami ingin melihat ke depan tentang apa yang Engkau ingin lakukan di dalam keluarga kami. Engkau akan melakukan hal yang luar biasa. Engkau akan memulihkan istri kami. Engkau akan memberkati mereka. Engkau akan memulihkan suami kami. Engkau akan memberkati mereka. Engkau akan memulihkan anak-anak kami. Engkau akan bawa mereka menjadi orang-orang luar biasa di tanah perjanjian yang Kau telah berikan pada kami. Engkau akan pulihkan keadaan ekonomi keluarga kami. Engkau akan bawa kami keluar dari masalah. Kami akan berbicara bukan sebagai orang yang kalah. Kami berdiri sebagai keluarga penuh dengan kemenangan. Kami bukan orang yang kalah. Kami penuh dengan ketekunan karena kami tahu di dalam Engkau bersama dengan kami dan tidak ada yang dapat melawan kami. Kami berjalan dengan sukacita dan iblis tidak dapat merampok sukacita itu, karena sukacita datang dari Roh Kudus yang ada dalam hadirat kami. Kami berjalan dalam kebenaran dan dunia tidak dapat menyesatkan kami, karena kami sayang akan firman-Mu. Kami hidup dalam firman-Mu. Kami menjalankan firman-Mu. Kami adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Urapi setiap suami dan istri di tempat ini, setiap ayah dan ibu dan setiap anak-anak muda yang akan menikah dan masih pacaran. Ajar kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu, Tuhan. Karena kami punya destiny yang lebih luar biasa daripada yang kami bayangkan. Destiny kami adalah bersinar terang dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang setuju dengan saya mengatakan, oh, beri tepuk tangan. Angkat tanganmu, jemaat. Terima kasih, Tuhan, akan hadirat-Mu di tempat ini. Terima kasih karena Engkau tidak pernah membiarkan kami meluangkan waktu yang percuma. Terima kasih karena setiap firman yang Kau berikan tidak akan kembali pun dengan percuma. Terima kasih karena berkat yang Kau berikan penuh dengan kuasa dan potensi merubah kami. Dan saat ini kami mengangkat tangan, kami bersyukur kepada Engkau untuk hari-hari depan yang Kau sedang berikan kepada kami, untuk keluarga kami, untuk sukacita yang akan datang, penggenapan berkat yang Kau akan berikan dalam hidup kami. Dan waktu kami keluar dari pintu, kami keluar sebagai saksi-saksi Kristus yang penuh dengan kuasa urapan daripada tahta Allah yang maha tinggi. Angkatlah tanganmu, jemaat. Keluarlah sebagai pemenang dan anggota-anggota keluarga yang diurapi Tuhan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus yang beserta dengan engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang sayang kepada Dia mengatakan,
Beri tepuk tangan pada Tuhan. God bless you.